Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas data mining yang berjudul Klasifikasi Tingkat Resiko Kecelakaan Kerja pada Lingkungan Industri Menggunakan Algoritma Decision Tree dan Random Forest. Dengan studi kasus, yaitu dataset Industrial Safety di PT Pertamina Persero, Refinery Unit 4 Cilacap. Pada penelitian ini, kami membahas mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, di mana merupakan aspek yang sangat penting khususnya pada industri beresiko tinggi seperti minyak dan gas, karena berkaitan langsung dengan keselamatan pekerja dan keberlangsungan proses produksi. PT Pertamina RU 4 Cilacap memiliki aktivitas operasional yang kompleks seperti pekerjaan dengan bahan kimia, risiko kebakaran, ledakan pekerjaan di ruang terbatas, serta pekerjaan di ketinggian. Namun, evaluasi risiko kecelakaan selama ini masih dilakukan secara manual dan bersifat reaktif, di mana setelah kecelakaan itu terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan machine learning untuk memprediksi tingkat risiko kecelakaan berdasarkan data historis, sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan secara lebih dini dan berbasis data. Untuk selanjutnya, dataset yang digunakan adalah Industrial Safety Dataset yang terdiri dari 1000 data dan 12 variabel atau kolom, serta tidak memiliki missing value, di mana dibagi jadi struktur variabel, terdapat 12 kolom, yaitu country, industri sektor, location, gender, nature of employee, age, year of experience, shift, PPE usage, safety training, critical risk, dan terakhir ada accident level. Kemudian selanjutnya ada statistik ringkas, di mana jumlah datanya yaitu 1000 baris dan tidak terdapat nilai kosong pada seluruh kolom. Kemudian sebanyak 61,2% data termasuk kategori low dan 38,8% termasuk kategori high. Selain itu, rata-rata usia pekerja adalah 39,5 tahun, dengan rata-rata pengalaman kerja yaitu 14,8 tahun. Distribusi penggunaan APD maupun pelatihan keselamatan juga relatif seimbang, sehingga dataset layak digunakan dalam proses klasifikasi. Selanjutnya adalah tahap preprocessing data. Pertama, kami memeriksa dataset menggunakan fungsi shape, info, isnull, sum, dan duplikat. Dan juga dari hasil tersebut kita dapat tahu bahwa dataset mempunyai 1000 data dan tidak terdapat missing value ataupun data yang terduplikat. Selanjutnya dilakukan label encoding pada seluruh atribut kategorial seperti gender, shift, PP usage atau penggunaan APD, safety training, dan critical risk. Proses ini diperlukan karena decision tree dan random forest hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Setelah proses ini selesai, dataset dipisahkan menjadi variabel fitur X dan variabel fitur Y. Terakhir, data dibagi menjadi dua, yaitu 80% dan 20% menggunakan trend test split. Selanjutnya adalah visualisasi data atau EDA. Nah, di sini grafik pertama kami menunjukkan bahwa distribusi variabel yaitu accident level. Dari grafik ini kita bisa melihat ya masing-masing kategori, sehingga kita dapat mengetahui apakah distribusi kelas ini cukup seimbang dan tidak terdapat kelas yang dominan. Informasi ini penting karena distribusi kelas dapat mempengaruhi performa model klasifikasi. Untuk yang pertama, histogram age. Grafik histogram age ini menunjukkan distribusi umur pekerja. Sumbu horizontal menunjukkan umur, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah pekerja. Nah, grafik ini digunakan untuk melihat persebaran umur pekerja pada dataset. Selanjutnya adalah heat map, visualisasi terakhir. Heat map digunakan ini untuk melihat hubungan antar variabel setelah proses encoding, yaitu semakin pekat warna yang ditampilkan berarti hubungan antar variabel ini semakin kuat, sedangkan warna yang lebih terang menunjukkan hubungan yang lebih lemah. Analisis ini membantu juga dalam memahami keterkaitan
antar fitur sebelum proses permodelan ini. Selanjutnya adalah algoritma klasifikasi yang digunakan. Yang pertama adalah decision tree. Model pertama yang digunakan adalah decision tree yang bekerja dengan membentuk pohon keputusan berdasarkan atribut yang paling mampu membedakan setiap kelas. Nah, kelebihan algoritma ini adalah mudah dipahami, cepat dilatih, dan hasilnya mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua adalah random forest. Nah, untuk random forest ini adalah pengembangan dari decision tree dengan membangun banyak pohon keputusan. Setiap pohon menghasilkan prediksi, kemudian hasil akhirnya ditentukan berdasarkan voting dari seluruh pohon sehingga model menjadi lebih stabil. Selanjutnya di slide 6 ini saya akan melanjutkan presentasinya untuk kelompok kami dari hasil evaluasi model, algoritma klasifikasi decision tree dan random forest. Kita evaluasi menggunakan 4 metrik evaluasi antara lain akurasi, precision, recall, dan effort score. Dari keempat metrik evaluasi ini, untuk akurasi, decision tree mendapatkan hasil 98%, untuk random forest 92,5%. Dari 4 hasil metrik evaluasi ini, nilai decision tree lebih tinggi dibandingkan random forest. Jadi dari hasil metrik evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa metode klasifikasi algoritma klasifikasi decision tree lebih baik dibanding random forest untuk dataset industrial safety yang digunakan dalam penelitian ini. Pada slide ini dilakukan perbandingan antara decision tree dan random forest menggunakan confusion metric. Decision tree menghasilkan hanya 4 kesalahan prediksi, sedangkan random forest menghasilkan 15 kesalahan prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa decision tree memiliki performa yang lebih baik dalam mengklasifikasikan tingkat resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, berdasarkan analisa fitur importer, diketahui PPUSEC dan safety training merupakan dua variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Oleh karena itu, penggunaan APD dan pelatihan keselamatan kerja menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam upaya mengurangi resiko kecelakaan kerja. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma decision tree memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 98% lebih tinggi dibandingkan random forest yang memperoleh 92,5% dalam akurasi. Oleh karena itu, decision tree direkomendasikan sebagai model klasifikasi tingkat resiko kecelakaan kerja. Selain itu, hasil fitur important menunjukkan bahwa penggunaan APD dan pelaksanaan safety training merupakan faktor yang paling berpengaruh. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan penggunaan APD dan memperkuat pelaksanaan pelatihan keselamatan kerja sebagai langkah untuk mengurangi resiko kecelakaan di lingkungan industri. Demikian presentasi mengenai klasifikasi tingkat resiko kecelakaan kerja menggunakan algoritma klasifikasi decision tree dan random forest pada industri safety dataset. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai penerapan mesin learning dalam bidang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih kepada Bapak dosen dan seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Kami harapkan kedepannya kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Terima kasih, maaf atas presentasi yang mungkin ada kesalahan dari kami. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.